Tiga pemilu terakhir menggunakan metode alokasi kursi yang berbeda, tapi yang tidak berubah, perolehan suara tak selalu mendapat konversi kursi yang setara. Lalu bagaimana prediksi perolehan kursi DPR tiga partai besar pemilu 2014? Ini penting karena akan menentukan posisi tawar partai saat koalisi pemilihan presiden. Dua pekan jelang pengumuman resmi KPU, partai peserta pemilu makin ketat mengawal penghitungan suara pemilu legislatif. Undang-undang mensyaratkan partai yang bisa mengusung capres harus memperoleh kursi minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% suara nasional. Ini mengapa, walau hitung cepat sudah menempatkan tiga jawara pemilu legislatif PDIP, Golkar, dan Gerindra, partai politik masih ketar-ketir soal alokasi kursi DPR. Ya, sampai saat ini sudah hampir mendekati 100. Saya yakin akan menambah lagi dari sisa suara ini. Kita harapkan bisa di atas 107. Hitung-hitungan kita sih 107, tapi nggak tahu. Tergantung perhitungan suara yang sedang berlangsung sekarang ini. Siarkan oleh quick account itu nggak berbanding lurus dengan peran kursi, karena memang ada kursi mahal, daerah Jawa ini kursinya mahal, karena BP-nya itu 200, tapi sebenarnya di luar Jawa itu cukup 50-60 dapat kursi, dan itulah kelebihan Golkar. Jadi PDIP bisa saja nomor 1, tapi mungkin kursinya beda-beda tipis dengan Golkar. Paling jauh di Sulawesi, di luar Jawa. Golkar boleh optimistis meraih 107 kursi DPR dan percaya hanya butuh satu mitra koalisi atau 7 kursi lagi untuk melaju ke pemilu presiden. Namun Saiful Mujani Research Consulting punya hitung-hitungan berbeda. Dari survei lanjutan mereka, suara Golkar yang hampir 15% diprediksi setara 85 hingga 97 kursi DPR. Lalu dari segi elektabilitas partai, memang Golkar pemenang nomor 2. Meskipun menurut perkiraan kami ya, kayaknya agak sulit Golkar untuk memperoleh 112 kursi. Ya, memang betul dari segi persentase Golkar itu naik dari 14,4% tahun 2009 menjadi ya lebih dari 15, hampir 16% ya sekarang ini. Tapi jangan lupa persentase yang tinggi sekarang itu dibagi. Jumlah kursinya tetap, persentasenya memang agak tinggi, tetapi jumlah partai yang ngisi DPR kan sekarang lebih banyak, ada 10. Pada tahun 2009 ada 9. Namun, Capres Golkar Abu Rizal Bakri diprediksi jadi sandungan menuju Pilpres. Berdasarkan data-data hasil-hasil survei, termasuk hasil exit poll 9 April lalu dari berbagai lembaga termasuk SMRC, elektabilitas capresnya Partai Golkar masih kurang kompetitif dibanding Jokowi dan Prabowo. Maka kalau Golkar berkoalisi dengan satu misalnya atau 2 partai, lalu mengajukan capres-cawapresnya, maka siapa yang menjadi capres, siapa yang menjadi wapres itu menjadi faktor yang harus sangat diperhitungkan. Sementara PDIP yang menjadi pemenang pemilu legislatif 2014 versi hitung cepat diprediksi mendapat 105 hingga 117 kursi DPR. Meski ini berarti PDIP bisa mencalonkan sendiri capresnya berbasis penghitungan kursi, PDIP disarankan tetap berkoalisi. Ini lantaran Partai Banteng tidak lolos kuota 25% suara nasional, yang berarti tidak mendapat dukungan mayoritas. Dan yang sudah jelas merapat ke PDIP adalah Nasdem dengan 6% suara. Tapi PDIP masih disarankan punya mitra koalisi yang berbasis massa Islam. Karena PDIP itu kan dikenal sebagai partai yang secara tradisional berbasis massa nasionalis, partai nasionalis. Sementara di Indonesia ini kan sudah lama ada 2 pilar utama yang mendirikan bangsa Indonesia itu, yaitu pilar nasionalis dengan pilar Islam atau masyarakat Islam. Karena itu akan sangat baik secara politik kalau nanti PDI Perjuangan mengajukan capres yang basis dukungannya itu diperluas, tidak hanya berbasis massa nasionalis tapi juga berbasis massa Islam.
Sementara Gerindra yang diperkirakan mampu meraup hampir 12% suara bisa mendapat antara 69 hingga 78 kursi. Melesat dibanding perolehan 2009 yang hanya 26 kursi DPR. Pemilu 2014 ini, penghitungan suara kembali ke sistem habis di daerah pemilihan seperti di pemilu 2004. Bedanya pemilu 2004 menerapkan parliamentary threshold 3,5% sebelum membagikan alokasi kursi seperti di pemilu 2009.